Salam, kembali lagi dengan saya Pendeta Antoni Santoso. Pada malam hari ini saya terdorong untuk bercerita, untuk sharing, karena hati saya terusik ketika saya search di YouTube, ya di YouTube, ini YouTube bukan di Google ya. Di YouTube belum ada video, mungkin saya kurang jeli melihatnya, belum ada video yang mengajarkan secara langsung, bukan dalam bentuk tulisan, kepada hamba-hamba Tuhan yang mau merintis, membuka sidang baru, membuat pelayanan baru di suatu tempat yang asing buat dia. Ini saya punya pengalaman buat saudara. Bagi mereka yang baru lulus STH, mereka yang baru lulus sekolah Alkitab, mereka yang sudah rindu untuk melayani Tuhan, tidak tahu bagaimana memulainya, saya punya tips buat saudara. Sebelum saudara mendengar ini, Anda dapat like, subscribe, dan share apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saudara-saudara, melayani Tuhan itu indah. Melayani Tuhan itu indah. Oke, saya akan bisa sedikit tentang bagaimana saya melayani, bagaimana saya ada di Papua. Sebuah kehormatan ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Buat saya, awalnya saya tidak memahami dan saya menunda-nunda untuk sekolah Alkitab, menunda-nunda untuk menggenapi panggilan Tuhan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan saya sekolah Alkitab. Dan saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Karena Tuhan memanggil saya ketika saya ada di kota Samarinda. Setelah saya studi sekolah, menyelesaikan sekolah menengah atas saya, Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya meninggalkan Samarinda, saya TC 7 bulan, TC Training Center. Biasanya kalau kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia itu, kalau mau sekolah kita paling tidak dia sudah TC 7 bulan. Itu standar yang ditetapkan. Mengapa harus TC? Karena ketika sekolah kita sudah tidak lagi canggung, kikuk, bagaimana menjadi seorang calon mahasiswa atau calon menjadi seorang pendeta. Nah, saudara-saudara, ketika saya di sekolah Alkitab, pada tingkat 2 itu saya mulai bingung. Karena saya tahu persis ketika nanti saya akan menyelesaikan praktek saya, pasti saya akan membuka ladang baru atau saya meneruskan pelayanan baru. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Nah, sebelum saudara mendengar ini, tips saya untuk bagaimana buka pelayanan baru, saudara dapat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ya. Supaya saudara dapat banyak hal yang akan saya sampaikan di channel-channel saya. Nah, saudara-saudara, ketika saya setelah praktek, ya, ini pentingnya praktek. Ya. Kalau saudara ingin merintis, menjadi hamba Tuhan, tapi saudara sekolah tidak pernah praktek, artinya saudara ogah-ogahan untuk praktek di bawah sebuah pengembalaan, ini kerugian besar. Karena ketika saudara praktek, apalagi saudara tinggal serumah dengan seorang hamba Tuhan, saudara akan belajar tentang apa itu menjadi hamba Tuhan. Bagaimana menangani jemaat, bagaimana memanage gereja, bagaimana melaksanakan visi Tuhan. Itu hanya didapat pada kesempatan praktek. Nah, jadi apalagi khususnya bagi teman-teman, halo teman-teman yang ada di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, prakteklah supaya saudara benar-benar menjadi hamba Tuhan yang bukan asal bicara, tapi saudara benar-benar memahami apa itu pelayanan. Oke, saya mau katakan kepada teman-teman semua yang di sana, yang mau buka pelayanan baru, setelah saudara praktek, saudara akan menemukan pola yang tepat. Bagaimana saudara menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana saudara akan menjadi seorang pelayan, bagaimana saudara belajar pastoral counseling maksud saya, bagaimana saudara menangani jemaat di tempat praktek itu sudah dapat. Nah, sekarang saatnya saya akan membahas tentang bagaimana merintis. Merintis ini ada 2. Merintis ini bisa saja
karena satu itu cabang dari gereja induk. Contoh, misalnya ada 2-3 jemaat. Nah, gereja induk ingin mengembangkan sayap dan Anda ditunjuk menjadi seorang hamba Tuhan yang membimbing itu. Itu juga disebut merintis. Tetapi ada yang merintis yang kedua, yaitu merintis dari mana gereja induk tidak menyediakan ladang untuk saudara merintis, tetapi saudara harus mencari sendiri. Oke. Tapi kedua hal ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, biasanya saudara, ketika seseorang ingin memulai perintisan, yang paling sulit adalah ketika saudara harus meninggalkan pengembalaan itu, di mana tempat saudara praktek, dan pergi ke satu tempat di mana saudara tidak mengenal, saudara tidak punya informasi, saudara tidak tahu harus kemana pergi. Disinilah saudara memutuskan, sebelum saudara melangkah mengambil keputusan untuk merintis di jalur yang saya katakan tanpa koneksi, saudara harus terkoneksi dulu dengan Tuhan. Saudara harus benar-benar berdoa kemana saudara harus pergi. Saya ingat sekitar mungkin 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, ketika saya menyelesaikan studi saya di sekolah Alkitab, saya kelas 1, tingkat 1, saya jarang sekali tidur di kamar asrama. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya tidur di ruang aula kami belajar, dan situ saya banyak menghabiskan waktu untuk berdoa. Ketika saya masuk tingkat kedua, maka di sana saya dapat visi Tuhan. Pada saat itu saya ingin pergi ke suatu negara, agak sedikit mungkin ya itu bukan kehendak Tuhan. Angan-angan saya mungkin terlalu berlebihan. Saya ingin ke Jepang. Karena pada saat itu ada seorang hamba Tuhan mengatakan di Jepang itu sebenarnya butuh banyak hamba Tuhan loh. Karena ada banyak orang Indonesia di sana. Ya. Saya berdoa 3 tahun. Ya. Maaf. Saya koreksi hal ini. Kurang lebih 1,5 tahun kalau tidak salah ya, 1,5 tahun terhitung, dari praktek tahun yang kedua, ya kurang lebih 1,5 tahun lah gambarannya. Saya berdoa demi Tuhan batalkan semua itu. Ketika saya menjelang lulus tingkat 2 dan saya terus berdoa untuk itu, tiba-tiba Tuhan alihkan pikiran saya mau ke Papua. Tuhan katakan saya harus pergi ke Papua. Halo, bagi mereka yang tidak mencari tahu kehendak Tuhan, jangan sampai saudara katakan bahwa itu hanya suara hatimu. Saudara harus pastikan bahwa itu yang bicara Tuhan. Sebab apa? Ketika saudara mengatakan itu dari Tuhan, ternyata tidak, saudara gagal dalam pelayanan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya memutuskan untuk ke Papua. Nah, ternyata ketika 5 bulan berselang saya dalam praktik, setelah saya menyelesaikan studi saya ini, ada rekomendasi dari Papua bahwa ada satu kampung, bukan satu kampung, tidak dikatakan satu kampung, tapi ada satu tempat pelayanan yang membutuhkan seorang hamba Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, berdasarkan rekomendasi. Ada seorang hamba Tuhan yang merintis tempat pelayanan yang jauh. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang mau. Karena tempat itu jauh sekali. Itu perjalanan 3 hari dari kota Sorong dengan perahu longboat. Longboat itu perahu tempel yang kecil. Perjalanan 3 hari kami. Nah, daerah itu sangat sulit, terisolir. Tidak ada hamba Tuhan yang mau. Tidak ada di sana, jangan bicara persembahan ya. Di sana makan itu ya apa yang disediakan masyarakat. Intinya bahwa pelayanan itu sangat sulit. Tapi sebelumnya tidak disampaikan kepada saya, entah itu di kota, di desa, di pedalaman, di lembah, di mana, saya tidak dikasih tahu. Saya semangat karena saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan. Wah, tidak tahunya ternyata pedalaman yang jauh dan jauh dan jauh dan jauh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oke lah. Itu dalam kesempatan lain saya akan bicara. Tetapi ketika saya melayani di sana, Tuhan membuat saya merasa saya tidak puas dengan apa yang saya terima.
Artinya saya terima gereja, saya terima fasilitas, saya terima pastori, semua free. Langsung truk jadi gembala. Tapi saya merasa tidak puas. Jati diri saya merasa ini kayaknya ada yang kurang. Nah, saya ingin masuk ke bagian yang kedua, di mana merintis tanpa rekomendasi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merintis pelayanan yang kedua, itu benar-benar sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, di mana saya tiba-tiba sakit 3 bulan. Saya ada di pelayanan, sakit hampir mati, malaria 1 bulan tanpa pertolongan. Malaria tropika itu malaria yang ditakuti banyak orang karena terlambat penanganan, kita bisa kehilangan trombosit dan akhirnya kita bisa kena penyakit kuning atau meninggal. Saya dirawatlah di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang yang besuk saya. Ternyata dia adalah warga gereja denominasi di mana saya bergereja. Dan di sana perkenalan kami dimulai. Dan akhirnya mereka minta saya untuk melayani, walaupun pada saat itu saya melihat mereka masih beribadah di satu gereja. Nah, ketika saya diminta untuk melayani, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus menghormati pelayanan di mana mereka bergereja. Saya menanyakan status mereka. Apakah mereka jemaat tetap atau mereka hanya simpatisan? Saya dapat jawabannya, ternyata mereka simpatisan dan memang berpesan ketika mereka bergabung di situ, kalau ada pelayanan yang baru atau ada hamba Tuhan dari denominasi mereka, mereka akan pindah. Oke lah. Ternyata benar. Saya setelah cross check semua benar. Dan akhirnya saya diminta untuk melayani baru. Ini sejarahnya. Ketika saya melayani dari nol, nah ini yang perlu saudara harus tahu aturan mainnya. Yang pertama, seorang gembala itu ketika dia melayani pelayanan yang sudah sifatnya pelayanan pengembalaan, walaupun 1, 2, 3 jiwa, saudara harus melengkapi diri saudara dengan surat. Bagaimana caranya? Kalau misalnya saudara tidak memiliki koneksi untuk perintisan itu, ya, maka saudara bisa minta kepada gereja terdekat, mungkin yang satu denominasi, atau saudara bisa minta dari pimpinan saudara bahwa menyatakan bahwa di tempat saudara itu ada pelayanan rohani. Nah, surat itu harus ditujukan kepada camat, kepada lurah, kepada RT, kepada tembusan, kepada pemerintah, bisa bupati, dan sebagainya. Jangan lupa kepada Kesbangpol, kepada Koramil, kepada Kapolres yang menjelaskan bahwa saudara melakukan pelayanan rohani itu berdasarkan surat yang diberikan atau rekomendasi dari gereja saudara, atau saudara bisa minta kepada orang yang bisa menjadi mentor bagi saudara, atau gembala di mana mau menjadi mentor bagi saudara. Nah, itu berarti surat yang dikatakan di situ harus tertera bahwa benar bahwa di sini ada pelayanan rohani sehingga saudara aman. Nah, kenapa banyak gereja-gereja di ditolak? Karena etikanya tidak jelas, tidak punya etika dalam pelayanan. Mereka harus membaca situasi dan mereka harus jeli dan mereka harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Terlebih saudara harus membuat surat kepada Kementerian Agama bahwa menjelaskan bahwa di kampung itu, di daerah itu ada pelayanan rohani yang saudara lakukan. Ya. Setelah saudara memperlengkapi semua itu, maka mulailah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya belum hari Minggu. Berarti ibadah-ibadah seperti doa puasa, seperti pelayanan-pelayanan doa, ya. Bisa pelayanan ibadah keluarga, ya. Biasanya orang kalau sudah melakukan pelayanan hari Minggu akan ada banyak pertanyaan dari lingkungan sekitar. Yang pertama yang saudara harus lakukan adalah biarkanlah orang mengenal saudara dengan baik. Biarlah orang mengenal siapa Anda.
Biarkan orang lingkungan saudara melihat bahwa pelayanan ini benar-benar baik. Biarkan orang menilai pelayanan saudara. Biarkan. Dengan berjalannya waktu, saudara harus memutuskan tempat yang cocok untuk saudara menggembalakan, ya, menggembalakan. Artinya Paulus punya pengalaman bagaimana dari penginjilan di lapangan kepada ruang kuliah Tiranus, ya, seperti itu. Nah, saudara harus mengambil hati orang-orang sekitarnya sehingga ketika saudara akan memulai ibadah hari Minggu tidak ada penolakan. Nah, ini penting. Jangan andalkan kuasa tanpa memperhatikan etika. Tidak boleh. Nah, bagaimana selanjutnya saudara bisa memiliki tempat ibadah? Nah, tentu saudara hamba Tuhan harus belajar SK2 Menteri. Ada banyak orang yang takut dengan SK2 Menteri. Sebenarnya SK2 Menteri nggak perlu ditakutin, karena di situ ada hal-hal yang mengatur yang, ya, itu tergantung kearifan lokal juga. Artinya kearifan di mana daerah itu, biasanya di mayoritas Kristen tidak terlalu dipersulit, tidak terlalu ini. Yang penting jelas, tidak mengganggu pelayanan orang lain, itu saudara aman. Tapi di daerah-daerah yang non-Kristen, ini lain ceritanya. Saudara harus lebih lama, kelihatannya harus lebih lama, menghabiskan waktu untuk mengenal situasi, kondisi, dan sebagainya, membaur dengan orang-orang, bersikap baik dengan orang-orang, menunjukkan kasih kepada orang-orang, sehingga pelayanan saudara tidak ditolak. Nah, selanjutnya, didiklah jemaat saudara untuk bisa menopang saudara. Contoh, saudara, kalau saudara melakukan pelayanan rohani, didiklah jemaat-jemaat untuk tahu memberi. Loh, kenapa kok tiba-tiba memberi? Ya, dalam perjalanannya, ketika seorang akan melakukan pelayanan, dia butuh finansial. Nah, butuh finansial di situ berarti saudara membutuhkan banyak keuangan. Bagaimana saudara dapat dicukupi? Ya, dari orang-orang yang saudara layani. Ajar mereka menabur, ajar mereka memberi, ajar mereka tahu memberikan perpuluhan milik Tuhan. Kenapa? Dengan perpuluhan itu, khususnya aliran Pantekosta tidak digaji. Puji Tuhan kalau mendapat support dari majelis daerah atau BPD. Tetapi ada banyak sekali teman-teman di tempat saya melayani, mereka tidak dapat support itu. Dari denominasi lain yang tidak dapat support itu. Tetapi kami saling bekerja sama. Nah, kembali pada topik, pada ke poin. Ajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Ajar mereka untuk tahu menopang pelayanan sehingga saudara dapat mencukupi kebutuhan saudara dan kebutuhan pelayanan. Sebab kalau saudara tidak melakukannya, apalagi kita aliran Pantekosta, kita tidak mendapatkan gaji. Ya, tidak semua aliran Pantekosta, ada aliran Pantekosta juga yang mendapatkan gaji. Tetapi bagi kita yang memang gaji kita 31 hari, ya saudara harus benar-benar berlutut di kaki Tuhan, mengajar jemaat dengan baik, dan akhirnya saudara akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan saudara. Setelah itu, setelah saudara diterima oleh masyarakat umum, saudara diterima oleh kalangan gereja-gereja di sekitar, saudara punya kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, mendirikan tempat ibadah, saudara harus memenuhi unsur-unsur, walaupun di tempat-tempat tertentu 2-3 orang bisa mendirikan tempat ibadah. Ya. Itu biasanya di daerah-daerah mayoritas Kristen kita tidak terlalu permasalahkan itu, asal jangan ganggu pelayanan orang lain. Tapi di daerah-daerah yang lain, itu saudara harus jeli, cermat, mengamati kondisi. Terlebih saudara harus punya iman. Ya, kalau Tuhan sudah menanam saudara di sana, jangan lari kemana-mana. Terus yang selanjutnya, kalau saudara seorang perintis, jangan suka jalan-jalan. Ada banyak sekali hamba Tuhan baru merintis, jalan-jalan tinggalkan pelayanan. Dia tidak akan pernah bertumbuh. Pelayanan itu tidak akan pernah membawa apa-apa. Justru akan menjadi syak bagi jemaat. Gembala saya kemana? Ada yang tinggalkan pelayanan, baru merintis, tinggalkan pelayanan 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Tidak akan pernah berhasil. Dan akhirnya akan cabut dari pelayanan itu. Ya. Setelah itu ada juga ya yang membuat gagal dalam pelayanan adalah tidak membaur dengan hamba-hamba Tuhan di sekitarnya. Merasa bahwa dia bisa, merasa bahwa dia mampu, dia tidak perlu membaur, dia eksklusif. Luar biasa, tidak boleh. Sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh berlaku eksklusif saja.
Ya, kita benar eksklusif untuk kebenaran, tapi kita juga harus punya sifat inklusif terhadap orang-orang sekitar kita. Mau menerima orang lain, mau berbagi dengan orang lain, membaur dengan denominasi lain. Jangan angkuh, jangan merasa gereja kita paling benar, dan sebagainya. Nah, inilah sedikit tips dari saya. Setelah itu saudara, tinggal saudara lanjutkan, dan saudara akan terbang tinggi. Nah, saudara, saya bersaksi sedikit. Saya telah memulai pelayanan kurang lebih tahun 2009. Dan saya sudah membuka pelayanan yang keempat. Yang satu vakum, tidak jadi, ya. Tapi tetap kita berusaha. Saya punya visi untuk banyak merintis. Kalaupun saya tidak merintis dan menopang hamba Tuhan, walaupun saya tidak punya finansial yang besar begitu, tapi saya mencoba membangun link dengan hamba Tuhan di luar sana, dengan orang-orang kaya di luar sana, di Jakarta, di mana saja di Pulau Jawa. Nah, saudara, sebagai seorang perintis, kita tidak boleh menjadi seorang yang punya niat pengemis, meminta-minta, taruh status di Facebook dan sebagainya. Jangan, itu mempermalukan Tuhan, itu akan menahan mujizat kepada saudara. Saya sudah mengalaminya, bagaimana saya merintis, dan ini adalah pelayanan yang ketiga. Yang pertama saya di pedalaman Kuri, yang kedua saya di kota Wasior Obo, di Wasior Bondama, dan yang ketiga ada di satu kampung, dan sudah saya serahkan kepada seorang hamba Tuhan. Jadi dalam 10 tahun saya mengembalakan 3 tempat, 4 tempat, tapi yang satu vakum, ya. Dan itu akan digumuli terus untuk berjalan ke depannya. Saya membutuhkan banyak hamba Tuhan untuk mau merintis. Mau merintis, jangan takut. Ikuti aturan mainnya, terlebih ikutilah kehendak Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya.